Shalom Bapak Ibu, beserta saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita hari ini. Kita bersyukur kita telah memasuki bulan yang baru, minggu yang baru. Kita percaya bahwa kita bisa datang kepada Tuhan dan beribadah pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan dan berkat kita. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu pada sore hari ini. Kami sangat mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa bernafas, untuk kami bisa bangun dari tempat tidur kami. Terlebih lagi kami diberikan kesempatan kembali untuk datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, serta meninggikan nama Tuhan pada sore hari ini. Karena kami percaya Engkau-lah satu-satunya yang layak untuk kami agungkan dan kami tinggikan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat Engkau. Kami hidup. Kau berikan hidup yang baru. Dan
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat karya terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh karena salib-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami lebih dahsyat lagi dan memuji Tuhan dalam pendidikan nama Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan, urapan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar doa kami dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Semua yang ingin lebih dahsyat lagi dalam memuji dan meningkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara.
Haleluya. Kita mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dia adalah Allah yang kaya bagi kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kita mau percaya, kita mau katakan bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban atas setiap permasalahan, atas setiap pergumulan yang kita hadapi.
ku persembahkan seluruh hidupku di resamu. Ku persembahkan seluruh hidupku di resamu. Hanya kau yang menjadi pertanggungjawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Bagaimana kasihmu bersama hidupku, selamanya kau, takkan hanya kau, hanya yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Bagaimana kasihmu tersedia bagiku. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Bagaimana kasihmu tersedia bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan beribadah pada hari ini, memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau oleh karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengenapi firman-Mu yang berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Engkau hadir. Dan kami juga yakin Tuhan bahwa Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Engkau bertahta di atas pujian yang kami naikkan pada hari ini
Tuhan. Selanjutnya kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, yang memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam roh kami. Kami mempersilahkan Tuhan bersabda kepada kami, Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan menasehati kami seperti seorang bapa menasihati anak-anaknya. Dan kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu yang ajaib, Roh Kudus-Mu yang luar biasa, Roh Kudus-Mu yang memeteraikan firman-Mu di dalam roh kami, di dalam kehidupan kami, agar kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita boleh beribadah hari ini. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat datang bagi saudaraku seiman yang boleh hadir bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Kalau Bapak belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Bapak untuk hadir beribadah bersama kami pada hari Minggu pukul 16 atau pukul 4 sore. Tuhan memberkati Bapak yang saat ini hadir bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita percaya saudara, sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri, itu yang memampukan kita supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang percaya yang baik, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya saya mengundang kita semua untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 17. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, ayat 26 dan ayat 27. Dengan kasih Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti saya akan baca ayat yang ke-15, Bapak Ibu baca ayat yang ke-16, dan saya baca ayat yang ke-17. Kemudian kita lanjut baca ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, ayat 26 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan bersama-sama yang lain, supaya menyertai bersama-sama. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan Dia di dalam kamu. Ayat yang ke-26. Silakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam Aku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita lanjutkan membaca Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yang kita baca bersama-sama Yohanes 16 ayat yang ke-13.
1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sama-sama mau belajar mengenai peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebab Roh Kudus sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan agar kita dapat bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan, dan agar kita juga makin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, saudara-saudara, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus berperan sebagai penolong yang lain. Penolong yang lain, saudara-saudara, artinya penolong yang tidak sederajat dengan kita, tetapi derajatnya adalah lebih tinggi. Roh Kudus derajatnya lebih tinggi dari kita, saudara. Roh Kudus itu Roh yang Maha Kudus, Roh yang luar biasa, dan memiliki derajat yang jauh lebih tinggi dari kehidupan kita. Oleh karenanya kita butuh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus adalah penolong yang lain, yang memiliki derajat yang tinggi, yang dapat memimpin kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan namanya. Pertanyaannya adalah, saudara, bagaimana Roh Kudus menolong kita di dalam kehidupan kita setiap hari? Roh Kudus menolong kita, saudara, dengan cara menyertai kita selama-lamanya. Amin. Saudara percaya bahwa Roh Kudus menyertai saudara selama-lamanya? Bukan cuma hari ini, bukan cuma sampai besok, tapi selama-lamanya. Dan ini yang harus kita percaya, saudara. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, saudara, di sana dengan jelas dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus menolong kita, saudara, dengan cara menyertai kita selama-lamanya. Kita punya orang tua yang baik, saudara. Papa kita, mama kita, itu yang selalu memelihara dan menolong kita. Sejak kita baru dilahirkan, masih bayi, ya, anak-anak, remaja, dewasa, sampai sudah menikah, orang tua kita itu sangat mengasihi kita. Amin. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibu kita, ayah kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mereka itu terbatas. Walaupun mama, papa kita sayang sama kita, tapi tidak bisa menyertai kita selama-lamanya. Pada saat turun waktu tertentu, mungkin usianya sudah 80 tahun, 82, sudah dipanggil Tuhan, ya. Sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Saya punya mama meninggal pada usia 82 tahun. Mama saya itu buat saya wanita terhebat di seluruh dunia, nomor 1. Karena melahirkan saya, memelihara saya, mengarahkan saya, ya, dan buat saya, mama saya itu wanita nomor 1 di dunia. Karena sampai tuanya, saudara, mama saya itu gak bisa diam. Saya ingat waktu saya masih SD
masih sekolah di Serang, ya. Setiap pagi mama saya sudah menyiapkan makanan. Ya. Walaupun makanannya sederhana, saudara. Nasi dingin, ya, nasi yang kemarin sore, saudara. Sayur tempe, ya, atau sayur tahu. Tapi itu setiap hari, saudara. Sehingga kami anak-anaknya waktu sekolah kami nggak kelaparan. Setiap pagi, ya, saya sama koko saya sama adik saya bawa piring, saudara. Bawa piring, kita cari yang namanya sayur tahu atau sayur tempe. Ditambah dengan nasi dingin, dimakan. Wah, itu enak sekali, saudara, menurut saya. Dan ketika mama saya juga jualan, saudara, mama saya dulu jual nasi uduk, saudara, terkenal di daerah kebun sayur Serang itu. Ya. Nasi uduk Enci Eli. Mama saya namanya Eli Sudriana. Nasi uduknya buat saya top banget. Saya suka lihat kalau mama saya mau jualan uduk, saudara, jam 4 pagi mama saya udah bangun. Naruh nih nasi uduk. Ya. Saya suka perhatiin, oh, aronya itu dituangin santan, ya, terus dikasih daun salam, dikasih serai, ya, supaya wangi. Wah, dan itu kalau udah jadi, saudara, maka tetangga-tetangga saya berbondong-bondong menikmati nasi uduk yang enak dan murah meriah. Saya juga termasuk menikmati. Mama saya itu begitu mengasihi anak-anaknya. Namun mama saya nggak bisa menyertai saya selama-lamanya. Nggak bisa menyertai menantunya, nggak bisa menyertai cucu-cucunya, nggak bisa menyertai keluarganya sampai selama-lamanya. Karena pada usia 82 tahun, mama saya dipanggil Tuhan. Tetapi kita memiliki penolong yang luar biasa, saudara. Penolong ini adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini, saudara, menyertai kita selama-lamanya. Dulu kita disertai, sekarang kita disertai, besok kita disertai, selama-lamanya kita akan disertai, agar asal kita tetap percaya dan bergantung kepada Roh Kudus menyertai kita selama-lama. Ini luar biasa. Disertai mama aja, senang ya, saudara. Disertai papa, senang. Disertai pacar, senang juga, saudara. Disertai istri, aduh, puji Tuhan. Disertai suami, puji Tuhan. Disertai orang-orang yang kita kasihi, puji Tuhan. Tapi itu sementara, saudara, ya. Nggak bisa selama-lamanya menyertai kita. Kalau nggak istri kita yang pulang duluan, ya, kita yang pulang belakangan. Bisa suaminya duluan, bisa istrinya duluan, bisa siapa juga yang duluan sesuai dengan waktu kontraknya di dunia. Dan tidak bisa menyertai kita selama-lamanya. Tapi yang luar biasa, kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai jaminan untuk menyertai kita selama-lamanya. Oleh karenanya kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar di dalam menghadapi kehidupan ini. Roh Kudus menolong kita, saudara, dengan cara diam di dalam kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17, saudara, di sana firman Tuhan berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam
kamu. Roh Kudus diam di dalam kita. Sejak kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diam di dalam kita. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita percaya, saudara, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak, berapa sering Injil diberitakan, kabar baik diberitakan, tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak menguasai orang tersebut, maka dia nggak bisa percaya, saudara. Ya. Di media kan, di televisi, di sosmed, banyak orang memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, Roh Kudus tidak menjamah, Roh Kudus tidak meyakinkan, memberikan iman kepada orang tersebut, maka orang tersebut belum bisa percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bersyukur hari ini kalau saudara sudah menjadi orang yang percaya, sudah menjadi orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menjadi orang yang setia dalam beribadah, itu karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara dipaksa jadi orang Kristen, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Enggak, saudara ya. Kita percaya karena Roh Kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memberikan iman kepada kita. Sehingga waktu kita dengar firman Tuhan, kita percaya. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit, menyediakan tempat bagi kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus diam di dalam kita. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, bahwa roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Saya masih ingat, saudara, dulu waktu saya masih kecil, masih SD, ya, kalau habis nonton TV di tempat tetangga, saudara, karena dulu tahun 70-an di rumah saya belum punya TV, saudara. Ya. Kalau mau nonton itu ngajor, ya, ke tetangga yang jaraknya cukup jauh, saudara. Nah, kalau pulang udah malam, ya, lewat kali, lewat pohon besar, karena takut, saudara, lalu bilang gini, ya, numpang, anak babi mau lewat, bilang anak babi, supaya aman. Itu dulu waktu belum mengerti, tapi setelah sudah mengerti, saudara, bahwa Tuhan menyertai kita selama-lamanya, bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya, maka saya tidak takut. Saya tinggal di daerah Kamar, dekat pemakaman Tegal Alur. Di situ ada pemakaman Muslim, ada pemakaman juga Kristen. Banyak kuburan, saudara. Tapi saya nggak takut. Ya, kalau pulang malam gitu, udah tenang aja. Nah, ada Roh Kudus di dalam diri saya. Kuasa Roh Kudus itu lebih besar daripada kuasa apapun juga yang ada di dalam. Jadi nggak perlu takut ya, ibu-ibu, apalagi bapak-bapak, ya, jangan sampai mau pipis ke belakang bangunin istri. Ya. Ada teman saya bilang, Pak, suami saya itu penakut. Emang kenapa? Kalau mau ke belakang, dia bangunin saya, Mimi, tolong dong temenin. Mau kemana? Mau ke belakang. Jangan sampai, saudara ya. Jangan sampai saudara yang ada di tempat ini mau ke WC atau mau ke kamar mandi, bangunin istri yang lagi tidur. Begitu juga istri-istri, jangan sampai ya ganggu suami karena mau pipi. Percaya saudara bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada roh apapun juga. Supaya saudara tidak perlu takut sama roh genderuwo, ya, roh kuntilanak,
roh yang macam-macam yang ada di dalam dunia ini. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar, lebih berkuasa daripada roh apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Amin. Jangan takut ya, saudara ya. Kalau mau ke kamar mandi jam berapapun, haleluya, puji Tuhan. Pergi aja ke kamar mandi dengan damai sejahtera. Karena percaya Roh Kudus ada di dalam kita dan jauh lebih besar daripada roh apapun juga. Lalu yang kedua, saudara-saudara, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus berperan sebagai penghibur. Haleluya. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Roh Kudus berperan sebagai penghibur. Roh Kudus berperan sebagai penghibur. Karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 di sana firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diputus oleh Bapa dalam nama. Roh Kudus berperan sebagai penghibur. Saya mau tanya sama saudara, manusia butuh hiburan nggak? Butuh nggak? Butuh ya. Masa di dapur terus ya, dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, dari malam sampai pagi di dapur terus. Pasti suntuk, saudara ya. Manusia perlu yang namanya hiburan. Perlu jalan-jalan ke mall ya, apalagi kalau habis gajian ya. Makan steak di mall ya. Makan mie Gajah Mada di mall atau mie yang lain. Makan ya yang enak-enak kan di mall ya. Cuci mata lah di mall. Jangan lihat dapur terus. Jangan lihat ya kamar mandi terus ya. Sekali-sekali manusia perlu yang namanya hiburan. Sehingga gak heran saudara, karena manusia pada dasarnya membutuhkan hiburan, maka tempat-tempat rekreasi seperti mall, seperti bioskop, seperti tempat rekreasi, waktu-waktu liburan itu banyak dikunjungi orang. Ya. Nah ini tanggal 2 ya, tanggal 2 Oktober. Kalau saudara nggak percaya, habis ibadah, coba saudara datang ke Mall Lipo ya, atau Mall Puri yang dekat sama tempat ini. Pasti cukup ramai saudara ya, karena tanggal muda ya, baru gajian ya, baru ya dapat headband, dapat duit ya. Mall biasanya ramai dikunjungi orang. Begitu juga dengan bioskop, saudara. Apalagi kalau ada film-film yang lucu, ya zaman dulu ada film Warkop DKI ya, dengan pemainnya Dono Indro Kasino ya. Nah, sehingga kalau lihat itu pengen ketawa ya. Kalau nonton film lucu kita pengen ketawa. Sampai-sampai tetangga yang bilang, berisik amat sih, karena lucu. Tapi saudara-saudara, hiburan yang diberikan oleh manusia itu, hiburan yang diberikan oleh dunia itu sifatnya sementara. Waktu datang ke mall, waktu cuci mata, waktu makan enak, waktu nonton bioskop, waktu menikmati hal-hal yang enak, hati senang, hati terhibur. Ya. Tapi begitu pulang ke rumah, ya, dikit lagi persoalan, ya. Kontrakan belum dibayar, cicilan motor belum lunas, ya. Masih banyak tagihan-tagihan yang lain, sehingga bisa membuat damai sejahtera itu hilang. Hiburan yang ada di dalam dunia itu sementara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan
penghibur yang luar biasa yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini menghibur kita dengan cara mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Yohanes 14 ayat yang ke-26b, firman Tuhan berkata, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus menghibur kita, saudara, dengan cara mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus mengajarkan kepada kita supaya kita hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kemurahan, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita, saudara, untuk hidup kudus, untuk hidup dipenuhi dengan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini luar biasa. Hiburan di dunia sementara. Bisa dijamin saudara pulang dari bioskop atau pulang dari mall, pulang ke rumah tetap senang, tetap sukacita? Enggak dijamin. Apalagi kalau baru pulang, ada persoalan, ya mungkin ada tetangga yang rese dikit, ya kita mau parkir motor di depan rumah kita, udah ada motor tetangga atau motor orang lain, sehingga kita mau masukin agak repot. Aduh, hati bisa ngegerundel. Tapi kita bersyukur, saudara, kita memiliki Roh Kudus yang menghibur kita. Roh Kudus yang mengajarkan kita segala sesuatu. Roh Kudus mengajar kepada kita supaya kita hidup dalam kasih, ya. Hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu membangun iman kita, dan itu mempermuliakan Allah. Lalu Roh Kudus juga menghibur kepada kita, saudara, supaya kita mengingat akan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-26, saudara-saudara. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kita manusia terbatas, ya. Walaupun kita sudah baca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, tapi kita nggak bisa hafal seutuhnya. Saudara hafal firman Tuhan semua yang ada di dalam Alkitab ini? Enggak, saudara. Saya juga nggak hafal, ya, firman Tuhan seluruh Alkitab ini. Tapi yang luar biasa, saudara-saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, dan kita mau belajar dengan setia, saat-saat kita lupa, saudara, maka Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar, yang pernah kita renungkan. Waktu kita sakit, Roh Kudus bisa mengingatkan kepada kita. Dan Roh Kudus berkata, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan ketika kita juga mengalami persoalan, pergumulan, ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, Roh Kudus bisa mengingatkan kita akan firman Tuhan yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi kalau kita sudah baca firman Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, sudah merenungkan firman Tuhan, walaupun kita lupa, satu saat Roh Kudus pasti akan mengingatkan kita. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah kita terus bertekun di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya kita tetap ingat akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan. Roh Kudus menghibur kita juga, saudara, dengan memberi damai
itu saudara, firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepada. Di dalam kehidupan orang-orang percaya saudara, kita diberikan yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera yaitu shalom, ketenangan. Dan damai sejahtera ini saudara hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera tidak ada di supermarket. Damai sejahtera tidak ada di toko, apalagi di pasar kaget. Walaupun nama tokonya Toko Damai Sejahtera, tapi di toko itu nggak jual damai sejahtera. Tetapi di toko itu jualnya sembako, jual gula, jual beras, jual terigu, jual minyak goreng, tapi nggak jual damai sejahtera. Damai sejahtera tidak diperjualbelikan di dalam dunia ini. Damai sejahtera tidak ada di supermarket manapun juga. Tetapi damai sejahtera itu diberikan bagi orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan yang mengatakan ini saudara adalah Yesus sendiri. Jadi kalau saudara mau menerima, mengalami damai sejahtera, saudara datang kepada Yesus. Amin. Karena yang memberikan damai sejahtera bukan karena uangmu banyak. Yang memberikan damai sejahtera bukan karena istrimu cantik. Yang memberikan damai sejahtera bukan karena suamimu ganteng. Yang memberikan damai sejahtera yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, kalau kita bertekun dengan sungguh-sungguh, kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki, maka damai sejahtera yang diberikan kepada kita itu menguasai kehidupan. Kita bersyukur Roh Kudus berperan sebagai pemimpin, memberi damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, saudara, yang ketiga, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita memimpin kita kepada segala kebenaran. Amin. Saudara mau hidup benar? Saudara mau hidup mempermuliakan nama Tuhan? Bergantung, belajar, taat menurut tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, di sana firman Tuhan berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya percaya menjadi kerinduan kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita ingin hidup dalam kebenaran, saudara, maka kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena kita nggak bisa hidup dalam kebenaran seturut dengan kemampuan dan kekuatan kita. Manusia kan kadang-kadang benar, kadang-kadang juga enggak. Tempo-tempo baik, tempo-tempo jahat, tempo-tempo murah hati, tempo-tempo pelit, tempo-tempo, ya pokoknya tempo-tempo lah. Ya. Tetapi kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita, yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mengerti apa yang harus kita lakukan, kita berbuat seturut dengan firman-Nya, sehingga hidup kita benar dan mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus yang memimpin kita
mengerti akan firman Tuhan, mengenal kebenaran yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, saudara, mari kita percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Karena peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sungguh sangat luar biasa. Roh Kudus berperan sebagai penolong yang lain. Roh Kudus berperan sebagai penghibur. Dan Roh Kudus memimpin kita kepada segala kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian, pegang tangan Roh Kudus. Haleluya. 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 Kita bersyukur hari ini telah mendengarkan firman Tuhan mengenai peran Roh Kudus yang luar biasa. Tanganku Roh Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Tidak Yesus namanya. Sehingga kita sama-sama bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran,
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tibalah saatnya kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kita akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus dan minum anggur yang melambangkan akan darah Tuhan Yesus. Adakah di antara saudara yang belum menerima perjamuan kudus pada hari ini? Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama melaksanakan perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang ajaib, buat pertolongan-Mu, buat berkat-berkat-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus dan minum anggur yang melambangkan akan darah Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami melaksanakan perjamuan kudus, kami kembali diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Tubuh-Mu telah rela dihancurkan, darah-Mu telah rela tercurah untuk keselamatan kami. Oleh karenanya ajar kepada kami untuk senantiasa taat, setia, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempersilakan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, agar kami dapat melaksanakan perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat tangan dengan roti di hadapan hadirat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti bersama-sama dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah rela tubuh-Mu dihancurkan untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami, untuk menolong kami, supaya kami bebas dari dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengangkat tangan dengan anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggur bersama-sama dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita minum bersama-sama
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu yang kudus sudah menyucikan kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib sudah menyelamatkan kami. Dosa-dosa kami sudah Engkau pikul di atas kayu salib. Engkau telah rela menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari saudara-saudara PNK oleh Tuhan, kita bersyukur, kita menyembah Dia, kita muliakan namanya karena keajaibannya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia, Engkau agung. Kami sangat bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Darah-Mu Tuhan sudah menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih, terima kasih. Ajar kami taat, ajar kami setia, ajar kami meninggikan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta kami alaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kita telah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap firman yang kita sudah dengar dan yang sudah ditaburkan dapat menjadi tema dalam firman kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, sebelum kita minum persembahan, saya undang kita untuk sekali lagi berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah diberkati oleh firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah setiap firman yang telah ditaburkan dapat menjadi rema dan kehidupan Tuhan. Dan firman itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat berbuah dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami ingin berikan persembahan, biarlah kami memberikan persembahan kami dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik, untuk memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa dimanapun dan kapanpun yang berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita katakan Allah satu. Ibu
lagi setiap persembahan kita, dan kita akan menaikkan doa syafaat kita pada sore hari ini. Mari saya undang sekali kita untuk berdiri, kita mau berdoa syafaat untuk hari ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kami telah memuji Tuhan, kami telah meninggikan nama Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kiranya setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu dapat menjadi persembahan yang harum bagimu Tuhan. Kami percaya apa yang telah kami lakukan saat ini, ibadah hari ini akan memberkati kehidupan kami, dan khususnya dalam firman Tuhan akan menguatkan setiap kami, setiap kehidupan kami ketika kami pulang ke gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah memberkati firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada hamba-Mu, sehingga dimanapun dan kapanpun hamba-Mu berada, dan dimanapun beliau melayani, urapan Tuhan semakin dahsyat terjadi. Tuhan juga berkati agar kiranya setiap perkataan firman yang keluar dapat menjadi perkataan yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, jiwa-jiwa dikuatkan, terlebih lagi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati akan jadi kerinduan hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan yang hamba-Mu butuhkan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir pada sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka, apapun dari pekerjaan dan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan berkati dan tambah-tambahkan berkat, tambahkan urapan yang luar biasa, sehingga jemaat-jemaat-Mu dapat jadi garam dan terang dimanapun dan kapanpun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin sedang tidak hadir pada hari ini. Kami tidak tahu apa menjadi permasalahan mereka, tapi biarlah apapun menjadi pergumulan mereka, baik sakit penyakit, masalah ekonomi dan lain sebagainya, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang menyertai mereka dan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kiranya Kau mengingatkan mereka senantiasa akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan sembuhkan yang sakit, sehingga di minggu ini yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, kami dapat berkumpul bersama di GD Grace School untuk bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, baik kami sebagai pelajar, mahasiswa, guru, pedagang, karyawan, apapun menjadi pekerjaan jemaat. Biarlah kiranya Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat wilayah tempat kami tinggal, Kota Jakarta, khususnya negara kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan menaungi dan melingkupi Indonesia ini Tuhan. Jauhkan dari segala perpecahan, jauhkan dari segala kejahatan, hal-hal yang ingin merusak hubungan negara ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mematahkan segala rencana jahat ataupun rencana-rencana yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati dan terus menyertai pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai ke tingkat terbawah sekalipun. Biarlah setiap pejabat-pejabat di atas kami dapat senantiasa terus saling berkoordinasi, bersinergi untuk dapat membuat kebijakan yang memajukan negara Indonesia ini Tuhan Yesus.
menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar doa kami, semua doa kami Tuhan, kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Katakan ajar Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan secara luar biasa. Kita bersyukur buat pimpinan Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Kita bersyukur telah menerima firman Tuhan. Kita bersyukur buat perjamuan kudus yang telah kita nikmati hari ini. Dan sekarang, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita arahkan iman kita kepada Tuhan. Dan kita mau menerima berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman terimalah berkat, anugerah dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Salam. Tuhan memberkati.